Coba kita tes dengan menggunakan komponen-komponen yang sudah saya sampaikan ini. Nah, sekarang kalau saya menyampaikan informasi soal BTS, tadi saya ngomong nggak pasti profit atau enggak. Ini kan sudah oke. Oke, sekarang penempatan dana. Binance. Jadi 10 ini bisa jadi checklist Anda. Bisa saja dipasarkan dengan MLM. Yang penting produk dan personnya berkualitas. Kita cek nanti produknya. Seperti apa? Personnya siapa? Anda bisa lihat edukatornya siapa di balik ini. Ya kan? Kalau Anda perhatikan nih di balik ini ada Bro Paul nih. Ini Bro Paul. Ini Pak Sutopo. Ini Pak Robi. Wah, ini Miss April. Wah, semua angkat tangan. Bercanda-bercanda ya. Jadi harus paham personal-personalnya ini orang-orang trader atau bukan. Yang selalu bicaranya profit atau bukan. Yang di YouTube-nya, di Facebook-nya, pamer-pamer profit melulu apa bukan. Nah, itu yang dimaksud oleh saya personalnya. Yang begitu ada masalah ngumpet atau bukan. Masalah yang dimaksud misalkan robotnya nggak buka posisi atau gimana. Ya, jadi ini Pak Marham. Bercanda Pak ya. Jangan terlalu tegang gitu loh. Oke, sekarang kita bahas dulu workflow-nya. Nanti soal tadi yang saya katakan 10 item ngecek robot, di sini akan saya buka semuanya. 10 item loh. Oke? Semoga ini bisa menjadi sebuah standar. Sekali lagi, kalau Anda nggak setuju, skip aja. Simple kok. Pertama, exchange toko kripto. Oke, Anda bisa buka account di toko kripto. Boleh, kan gitu. Ya, ini tadi Anda cek regulasi Bapepti nggak? Sudah. Kemudian Anda juga boleh buka account di Binance. Oke, nah ini sekuritas nomor 1. Dan bukan gosip lagi, ternyata toko kripto itu anak perusahaan Binance. Jadi, saya rasa sih udahlah, toko kripto aja. Kenapa? Karena toko kripto anak perusahaan Binance. Sudah jelas, ini bukan gosip. Semua sistem-sistem canggih dari Binance bisa dipakai oleh toko kripto. Tapi kalau Anda misalkan mau Indodax, ya nggak apa-apa. Ya, tapi secara prinsip, karena dia di bawah Binance, saya sih merekomendasikan ini. Bukan berarti Indodax jelek ya, saya nggak pernah ngomong begitu gitu kan. Kemudian ini robot kita nih. Ya ini Anda bisa baca sendiri atau Anda bisa foto. Ini robot kita, ya. Flow-nya kira-kira seperti apa sih? Nah ini jadi dari toko kripto nanti Anda transfer ke Binance, kemudian dari Binance nanti Anda transfer ke BTS. Ingat ya, berarti uang kita nih di Binance, bukan di sini. Transfer ke BTS tuh untuk apa? Untuk sewa robotnya. Kemudian ada $1 lah untuk biaya kalau dari Binance, kemudian juga nanti untuk bagi hasilnya. Karena tetap ada bagi hasil sekitar 20% untuk produsen robot istilahnya ya. Nah, itu nanti didistribusikan lagi ke partnership. Nah, kemudian robot ini atau produsen robot ini nggak bisa ngambil uang Anda, karena uang Anda di sini, tetapi dia mentradingkan dana Anda yang di sini. Itu konsepnya. Ya, kemudian dari sini baru masuk ke sini dan nanti ke sini lagi. Ini maksudnya apa sih? Kan gini ya. Sebetulnya robot ini bisa aja jalan di toko kripto, bisa sebetulnya. Cuma transaksinya masih sedikit mungkin, masih minim, sehingga robot itu kan perlu eksekusi cepat. Nah, kalau ini kan internasional nih. Kalau ini kan lokal, ini transaksinya besar banget sehingga robot itu akan lebih presisi, nggak ada waktu tunggu. Nah, supaya misalkan kita bisa masuk rupiah, maka masukkan rupiah itu ke sini. Nanti dari rupiah transfer dalam bentuk USDT sebagai salah satu stablecoin.
Nah, nanti kalau Anda mau withdraw dari sini, masukkan ke sini, nanti dari sini Anda bisa tarik rupiah. Jadi nggak pusing. Kecuali memang Anda mau langsung ke sini, ya silakan aja. Kalau bisa nih perpaduan antara seorang perempuan yang lebih mengutamakan perasaan, tapi di satu sisi karena dia robot, dia sangat logik. Jadi penyempurnaan antara kelemahan kelebihan antara wanita dengan pria nih. Wah, itu filosofinya. Lanjut supaya lebih cepat. Nah, yang pertama bahwa robot ini adalah sebuah robot yang menerapkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ini digunakan untuk membantu Anda dalam melakukan trading pada pasar kripto di account exchange Anda ya. Ingat di account exchange Anda. Jadi robot tidak menerima atau tidak bisa mengkutak-atik dana Anda di Binance. Letak artificial intelligence-nya itu di mana? Di trend following analysis, nanti akan saya terangkan lebih lanjut. Kemudian dia juga bisa memilih koin-koin yang bagus. Sebagai tambahan informasi, kalau nggak salah, koreksi jika saya salah, saat ini tersedia 10 koin yang sudah dipilih dari 30 besar. Jadi sudah dipilih oleh BTS ini. Nggak ada tuh koin-koin micin, nggak ada. Mungkin Anda beranggapan, wah coach, robot sebelah bisa sampai 30, 40, ntar dulu. Sekarang saya tanya kepada Anda, kalau dikasih pilihan 10 yang bagus-bagus, dengan 30 yang bagus, terus nggak bagus, Anda pilih yang mana? Ini sudah dipilih. Jadi itu market watch screening. Nih, disediakan 10 koin saja, nggak boleh di luar itu. Harus ditanggapi secara positif, berarti sudah dipilihkan. Karena terlalu banyak pilihan itu cukup merepotkan loh. Nah ini yang disebut dengan kecerdasan buatan dan money management tentunya. Oke. Kemudian apa lagi nih? Kira-kira dia melakukan averaging dengan konfirmasi. Jadi sedikit beda dengan buy limit atau martingale di produk investasi yang ada leverage-nya. Pada saat misalkan tren naik, dia akan buy, ternyata harapan tidak sesuai dengan kenyataan, dia turun, nanti kan dia akan melakukan praktek buy lagi, tetapi nggak asal buy limit atau harga sampai tertentu dia buy lagi. Enggak, dia harus menunggu adanya konfirmasi pembalikan tren. Itu bisa kita setting, baru dia buy. Nanti lebih jelasnya kira-kira akan ada disampaikan. Oke, kemudian ada 5 rules. 5 rules ini juga nanti ada safety trading fund. Kemudian juga robot ini menerapkan sistem yang disebut dengan dual strategi. Dual strategi ini uang hiburan. Istilah saya, uang tunggu. Jadi pada saat kita menunggu, dihibur nih oleh trompet dari robot itu. Maksudnya duit. Nah, pada saat misalkan kita nyangkut, dan kemungkinan itu selalu ada, apakah robot ini pasif doang menunggu pembalikan tanpa melakukan apa-apa? Itu yang disebut dengan dual strategi. Itu yang disebut nanti dengan grid. Informasinya juga akan saya sampaikan lengkap nanti. Jadi, ini salah satu bentuk kecerdasan dia. Ini saya sampaikan logika-logikanya ya. Jadi, kesimpulan saja ini, trend following, signal, plus market watch. Kemudian modern dollar cost averaging with confirmation. Jadi nanti averagingnya bukan asal buy limit, pokoknya turun buy, enggak. Begitu dia turun harus ada konfirmasi naik, baru kita masuk lagi. Itu juga saya lakukan di saham loh. Jadi nanti ini saya lagi menunggu BBRI naik dikit, baru saya buy lagi. Dan sekali lagi, kalau kita positif, penurunan itu kesempatan untuk kita serok di bawah.
Independent grid, optimal exit rule, atau trailing stop. Ada trailing stopnya. Nanti lebih jelasnya akan saya sampaikan. Oke, perhatikan. Pada saat dia naik, dia melakukan aksi buy pertama. Ini yang disebut dengan istilahnya first buy. Nah ini, nanti ada first buy, ini jumlah dananya 5% dari 250, ini sebetulnya standar minimal, jadi ini sekitar 12,5. Nah ini kita mau entry berapa, nanti disesuaikan dengan dananya, lebih jelasnya nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Yang penting, ini sudah masuk dalam 10 hal yang tadi saya katakan dalam memilih robot yang benar. Logika programmingnya dibuka, settingannya dibuka, dan Anda tahu settingan itu serta Anda bisa ubah sendiri. Jadi terbuka ya, time frame-nya. Ini sebetulnya kurang tepat disebut time frame buat saya pribadi ya. Saya lebih senangnya mendengar istilah interval. Kalau arti interval Anda bisa cek di Google, itu jarak waktu. Jadi kalau time frame kan kesannya dia M5 kalau 5 menit kan. Ini maksudnya adalah di dalam 5 menit terakhir. Interval 5 menit terakhir. Kalau ada uptrend 0,2%, ya, setelah dia misalkan turun terus dia naik, dia akan melakukan aksi buy. Inilah yang disebut dengan buy pertama atau first buy. Jumlah dananya itu biasanya hanya 5% dari dana 250 ini. Lanjut. Buy pertama, oke, misalkan naik, TP indikator tercapai. Ini bukan target profit ya, ini pengaman. TP indikator tuh maksudnya yang mana ya? Nih, tadi mana ya? Aduh, hilang. Nah, ini TP indikator. 1,3%, ini pengaman atas, ini pengaman bawah 0,3%, sehingga sebetulnya kalau misalkan dihitung rata-rata, kita bisa profit 1,3 kurang 0,3, 1% dari pergerakan harga tadi. Lanjut. Berarti tadi di sini 1,3, kemudian TP callback pengaman itu akan diaktifkan. Jadi kalau misalkan mencapai 1,3, turun misalkan 0,3, dia close. Nah ini, harga menyentuh TP callback. Dia close. Oke, ini skenario pertama. Sekarang skenario kedua, ternyata dia nggak sampai pengaman bawah, istilahnya TP callback, dia lanjut naik. Maka dia tidak akan menutup posisi, dia tetap pertahankan floating profit istilahnya ya. Ini yang disebut dengan let's profit run. Ini juga sebuah strategi yang cukup canggih, di mana kita jangan jadi pribadi-pribadi yang TMBK, takut menang berani kalah. Jadi waktu floating profit, tangan nih gatel mau nutup. Biasanya kan seperti itu kan, takut nggak jadi profit. TMBK takut menang, lagi floating profit, buru-buru mau ditutup. Giliran lagi floating loss berlebihan, dia berani kalah. Nah, jadi begitu misalkan ini 1,3, dia naik lagi 1,5, maka pengaman di atas naik ke 1,5 dan pengaman bawahnya tentunya naik lagi. Tadinya kan 1,5 kemudian kurang 0,3 1,2, dia naik lagi nanti. Terus-menerus naik. Makanya kalau profit dengan settingan yang tadi saya tampilkan minimal 1%. Bisa nggak coach 2%? Bisa. Kalau dia misalkan naik sampai ke 2,3%, terus turun 0,3%, baru dia tutup 2%. Bisa nggak 5% coach? Bisa. Kalau market lagi kencang naik, bisa saja. Harga menyentuh, oke. Ini logikanya ya. Terus
Kalau misalkan harga turun, misalkan 3%, ini contoh, settingannya kira-kira seperti apa ya? Ini turun 3%, price down 3%, ini ada 3 kali di luar first buy, 3%, 6%, ini kalau ini kan dari harga first buy, kalau 6% ini ya harga first buy tambah second buy-nya ini, trigger, istilahnya trigger 1, trigger 2, trigger 3. Oke, turunlah 3% ceritanya. Nah, kalau ternyata dia naik 1%, dia buy kedua. Ini yang disebut dengan confirmation. Nggak turun langsung buy, enggak. Harus ada konfirmasi yang menunjukkan bahwa dia bounce atau kembali ke trennya yang ini nih. Ini maksudnya kembali ke tren yang ini nih. Jadi buy 1%, naik 1% baru dia buy. Kalau biasanya kan turun sampai sini, buy di sini. Lanjut. Tujuan pembelian untuk menurunkan nilai harga rata-rata aset yang kita beli. Itu yang dimaksud dengan lagi floating profit. Jangan pasrah. Lakukan pembelian kedua asal di leverage 1:1 ya. Saya tidak merekomendasikan ini di leverage yang tidak 1:1. Enggak. Itu catatan yang penting sekali. Jadi tidak pasrah. Banyak yang robot-robot ini pasrah. Atau dia melakukan averaging tapi tanpa konfirmasi. Itu bedanya. Jadi dia cukup smart. Cuma masalahnya gini loh. Saya nggak bisa melakukan ini, walaupun logikanya saya paham, pada saat saya trading manual. Susah. Mungkin kan Anda beranggapan, loh itu kan logika programmingnya udah jelas, Coach. Ya sudah, kita trading manual aja. Masalahnya itu tadi, apalagi dia 7 kali 24 jam. Apa misalkan waktu kita kerja, kemudian waktu kita tidur, terus dia kerja seperti ini menghasilkan profit, apa nggak enak? Saya merasakan sekali, mungkin teman-teman yang lain juga, pada saat saya memberikan edukasi Forex Gold, dia kerja. Pada saat Sabtu Minggu, saya ada acara keluarga, dia kerja. Tetapi tetap saja, di balik itu tetap saja ada beberapa tantangan-tantangan dong. Bisa saja dia satu hari nggak menghasilkan profit untuk kita, ya nggak apa-apa. Tetapi paling tidak, di Sabtu Minggu dia kerja, dia nggak minta tambahan uang, dia nggak ngeluh. Nah ini loh. Terus terang saya nggak sanggup kalau misalkan melakukan praktek-praktek ini secara manual. Nggak sanggup saya. Oke, lanjut. Ternyata harga turun lagi. Rata-rata 6%. Ini tambah ini. Tambahin. Kemudian rata-rata turun 6%. Naik 1%, baru buy lagi. Sekali lagi, konfirmasinya di sini. Demikian seterusnya. Buy ketiga. Ini kalau misalkan naik, yang saya tunjukkan 1,5% ini, misalkan naik, maka pengaman atas jalan. Pengaman bawahnya jalan, tapi pengaman atasnya ini tetap secara simultan bersamaan naik dengan pengaman bawah kalau dia ikutan naik. Nah ini, kalau dia misalkan turun 0,3 tadi, maka di-close lah semua. Oke? Ini untuk kripto ya, bukan untuk forex. Nah, masalahnya kalaupun ini untuk forex, Anda mau yang 1:1. Karena ini rekomendasinya harus leverage 1:1. Dan Anda bisa investnya di Citibank, yang jelas-jelas top banget brokernya. Kalau ini kan Binance. Saya selalu bilang Binance itu Citibank-nya kripto. Itu perumpamaan. Oke? Kalau ternyata harga turun 3% dari harga buy terakhir, maka dia melakukan buy keempat. Ini tergantung, ini bisa disetting ya. Semua bisa disetting. Yang penting Anda paham. Jadi kayak misalkan contoh di sini, saya memberikan grid sampai 10. Disinilah yang saya bilang uang hiburan atau uang tunggu.
Nah, ini grid. Ya, ini TP-nya 1%. Ini tidak ada yang disebut dengan trailing, sorry. Trailing, dia nggak ada. Pokoknya 1% aja naik langsung. Dia nggak ada trailing. Kemudian ini juga bisa di-set berapa kali grid-nya. Ini juga bisa di-set. Semua bisa di-set. Intinya seperti itu. Yang jelas, logika programming-nya itu ada dan dibuka. Untuk menghemat waktu, saya rasa saya nggak terusin ini dulu, supaya lebih cepat ya. Nah, sekarang secara setting, sudah jelas bahwa dia ada satu default, bawaan produsen. Tentunya dia sudah memikirkan bagaimana yang aman, tapi masih bisa mendapatkan keuntungan. Kalau saya bilang begini, ini moderat. Kita nanti bisa membuat sendiri yang agresif, itu di custom, atau yang konservatif, atau kita juga bisa mengikuti orang yang sudah 1 bulan trading menggunakan robot ini, dan hasilnya profit minimal 10%. Artinya nanti akan ada master-master yang bisa Anda follow, di mana itu sudah disortir oleh produsen BTS.